Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pengen banget belajar mekatronika dan pemrograman PLC, tapi pas lihat-lihat kok kayaknya rumit banget ya, bingung harus mulai dari mana? Nah, kalau iya, tenang aja, Anda sudah ada di tempat yang pas. Hari ini, saya mau bagian cara yang biasa saya pakai, sebuah cara berpikir yang bikin semua ini jadi terasa jauh lebih gampang. Ini dia pertanyaan yang paling sering saya dengar. Mas, belajar PLC itu susah nggak sih? Dan saya ngerti banget kenapa pertanyaan ini muncul. Ngeliat semua komponen, kabel, sama kode-kodenya, wajar banget kalau di awal itu rasanya, wah kok menakutkan ya? Tapi percaya deh sama saya, semua itu akan jadi jauh lebih mudah kalau kita tahu caranya. Kalau kita punya kerangka berpikir yang benar. Nah, kerangka inilah yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, kita langsung mulai ya. Langkah pertama, dan ini menurut saya yang paling penting, adalah kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Jangan langsung terjun ke detail-detail kecil. Saya suka menyebutnya peta mekatronika. Kalau Anda sudah pegang peta ini, sisanya akan terasa jauh lebih gampang buat diikuti. Jadi begini, setiap mesin otomatis yang pernah Anda temui, mau itu yang paling simpel sampai yang paling kompleks di pabrik besar, semuanya itu pasti dibangun di atas 4 pilar utama ini. 4 bagian ini bekerja barengan, nggak bisa dipisah. Oke, pilar pertama itu input. Cara gampang mikirnya, anggap aja input ini adalah panca inderanya si mesin. Tugasnya itu untuk merasakan apa yang terjadi di luar. Misalnya ada tombol yang ditekan, atau ada sensor yang mendeteksi sebuah barang. Nah, informasi itu masuk lewat sini. Setelah inderanya merasakan sesuatu, informasinya dikirim kemana? Jawabannya ya ke sini, ke bagian kendali atau kontrol. Ini adalah otaknya. Dan disinilah peran PLC itu. Dia nerima semua informasi dari input, terus dia mikir, sesuai dengan program yang kita buat, lalu dia memutuskan, oke, kita harus melakukan apa selanjutnya. Nah, setelah otaknya memutuskan, dia kan harus memerintahkan sesuatu untuk bergerak atau bekerja. Perintah itu dikirimkan ke output. Jadi kalau input tadi itu indera, dan kendali itu otak, maka output ini adalah ototnya. Dia yang melakukan aksi fisik. Entah itu menyalakan lampu, memutar motor, atau mendorong silinder pneumatik. Dan yang terakhir, sistem mekanik. Ini adalah rangka tubuhnya. Jadi semua bagian fisik yang kelihatan, yang bergerak seperti konveyor, lengan robot, atau apapun itu, itulah sistem mekaniknya. Bagian inilah yang digerakkan oleh si otot atau output tadi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, sekarang petanya udah kebayang ya? Input, kendali, output, mekanik. Nah, di titik ini, banyak pemula yang sering salah langkah. Mereka lihat semuanya, terus mencoba mempelajari semuanya sekaligus. Wah, itu dijamin bikin pusing. Ada strategi yang jauh lebih cerdas, yaitu fokus. Fokusnya kemana? Cukup 3 hal ini saja. Pertama, pilih satu merek PLC, dan kuasai itu dulu sampai benar-benar paham. Jangan loncat-loncat. Kedua, pakai satu bahasa pemrograman aja, yaitu ladder logic. Kenapa? Karena ini bahasa paling umum, kayak bahasa Inggrisnya dunia PLC. Kalau bisa ini, pindah ke merek lain pun jadi lebih mudah. Terakhir, langsung praktekkan ke kasus-kasus industri yang umum, kayak mindahin barang atau misahin barang. Dijamin, cara ini bikin proses belajar jadi ngebut. Kunci kedua yang nggak kalah penting supaya belajar ini jadi mudah adalah, mulailah dari yang kecil. Jangan punya ambisi buat langsung bikin sistem pabrik yang kompleks di hari pertama. Itu nanti saja. Jadi poinnya adalah kita bangun kepercayaan diri dan skill kita dengan menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana dulu. Kalau berhasil, kan rasanya seneng tuh, jadi makin semangat. Nah dari situ baru deh kita naikin levelnya sedikit demi sedikit, bertahap saja, pelan-pelan tapi pasti. Oke, cukup teorinya. Bosan juga kan ngomongin teori terus? Yuk sekarang kita praktekkan langsung dengan sebuah contoh yang super sederhana. Ini bakal membuktikan betapa mudahnya konsep-konsep tadi kalau kita terapkan. Oke, ini dia tantangan kita. Simple banget. Satu tombol mengontrol 3 lampu secara berurutan dengan jeda waktu. Kalau kita pakai peta tadi, gampang kan? Tombol itu apa? Input. Lampu-lampu, output. Yang mengatur semuanya siapa? Ya si PLC sebagai kendali. Tuh, langsung klop kan? Kelihatannya sepele, tapi ini latihan dasar yang sempurna. Nah, langkah paling awal dalam pemrograman adalah kita harus mengenalkan semua komponen ini ke PLC. Caranya gimana? Kita kasih mereka alamat yang unik. Jadi si tombol kita kasih alamat misalnya 0.00, lampu 1 di 100.00, dan seterusnya.
Ini super penting, biar si PLC nggak bingung waktu terima sinyal atau mau kasih perintah. Dan disinilah letak keajaiban PLC. Dulu sebelum ada PLC, untuk membuat logika seperti tadi, kita harus pakai banyak relay dan kabel. Wah, itu merangkai kabelnya rumit sekali. Kalau mau ubah urutan nyala lampu, ya harus bongkar pasang kabel lagi. Sekarang dengan PLC, semua kerumitan itu pindah ke dalam software. Kita cuma perlu kabel untuk input dan output. Logikanya tinggal kita program di komputer. Jauh lebih simpel dan fleksibel. Jadi, dari semua yang udah kita bahas tadi, mari kita simpulkan. Apa sih inti dari semua ini? Apa resep sederhana supaya kita bisa mahir? Kalau Anda hanya boleh mengingat 2 hal saja dari semua obrolan kita hari ini, 2 hal yang akan jadi kunci sukses Anda, inilah dia. Kunci pertama, selalu gunakan peta mekatronika untuk memahami sistem apapun. Identifikasi mana inputnya, kendalinya, outputnya, dan mekaniknya. Itu yang pertama. Kunci kedua, selalu mulai dari kasus yang paling sederhana. Kuasai satu hal kecil, baru tambah kompleksitasnya. Pegang 2 prinsip ini, dan saya jamin Anda pasti akan berhasil. Nah, sekarang Anda sudah punya petanya, sudah punya strateginya, Anda sudah siap untuk memulai. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, proyek sederhana apa yang akan Anda coba taklukkan pertama kali? Jangan ditunda, mulailah hari ini, semoga bermanfaat.